Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Bulia Putri Lestari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab teorema Pitagoras, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Nah, kita langsung mengerjakan contoh soalnya ya. Soal yang pertama, sebuah tiang tingginya 12 meter berdiri tegak di atas tanah datar. Dari ujung atas tiang ditarik seutas tali ke sebuah patok pada tanah. Jika panjang tali 15 meter, maka jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah adalah. Nah, langkah pertama, kalian harus membuat sketsa dari penjelasan soal yang sudah Ibu bacakan tadi. Nah, ini ya sketsanya ya. Nah, tadi kan tiangnya tingginya 12 meter. Kemudian dari ujung tiang ini ditarik seutas tali ke patok. Di sini ini patoknya. Jadi ini talinya panjangnya 15 meter. Jika panjang tali 15 meter ini ya, maka jarak patok ini dengan pangkal tiang bagian bawah. Ini berarti jarak ini. Nah, ini kalau kalian lihat ini berbentuk apa anak-anak? Berbentuk segitiga siku-siku. Nah, siku-sikunya di sini. Maka yang ditanyakan kan ini. Berarti ini yang ditanyakan adalah sisi apa? Nah, perlu kalian ingat lagi, kalau yang di depannya sudut siku-siku merupakan sisi miring. Jadi, yang lain merupakan sisi tegak. Jadi, jarak yang ditanyakan ini merupakan sisi tegak. Ayo, masih ingat kan rumus untuk menentukan sisi tegak? Kalau menentukan sisi miring itu ditambah. Kalau menentukan sisi tegak itu dikurangi. Jadi tegak kuadrat sama dengan miring kuadrat dikurangi tegak kuadrat. Nah, miringnya berapa? Ini kan miringnya 15 kuadrat. Ini tegaknya 12 kuadrat. 15 dikalikan 15 sama dengan berapa? 225. 12 kali 12 144. 225 dikurangi 144 sama dengan 81. Jadi tegaknya akar dari 81 berapa? 9. Nah, ketemu ya. Jadi jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah adalah 9 meter. Ini 9 meter. Paham ya? Mudah kan? Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 250 meter. Jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 70 meter. Hitunglah ketinggian layang-layang tersebut. Langkah yang pertama, kita gambar sketsanya. Nah, ini anak-anaknya di sini ya. Di A ini anaknya di sini. Kemudian panjangnya benangnya 250 meter. Kemudian jarak anak di sini ke tempat di bawah layang-layang. Ini kan di bawah layang-layang. Ini jaraknya berapa? 70 meter. Hitunglah ketinggian layang-layang tersebut. Berarti ini ya. Nah, ini yang ditanyakan. Seperti yang kalian lihat, ini membentuk segitiga siku-siku. Jadi bisa kita gunakan rumus teorema Pitagoras. Jadi kita identifikasi dulu sisi-sisinya, yang mana merupakan sisi tegak dan yang mana merupakan sisi miring. Nah, sisi miringnya 250 meter yang ini ya. Kemudian sisi tegaknya 70 meter. Kemudian ini tingginya berarti sisi tegak yang lain yang ditanyakan. Seperti tadi rumus sisi tegak diapakan? Ditambah apa dikurang? Dikurangi ya. Jadi miring kuadrat dikurangi tegak kuadrat. Miringnya 250, tegaknya 70 dikuadratkan 250 kali 250 62.500. Cara gampangnya ya tinggal ini 25 dikali 25 kan 625. Ini kan 0 jadi 10 kali 10 kan 100 nolnya 2. Tinggal nambahin aja. Sama juga dengan ini 70, 7 kali 7 49. Nolnya 0, 10 kali 10 100, nolnya 2. Jadi dikurangi hasilnya 576
57.600 diakarkan, akar dari 576 kan 24, akar dari 100 10, jadi digabung 240. Jadi tegaknya 240, dengan kata lain ini tingginya yang dicari 240. Jadi ketinggian layang-layang dari tanah adalah 240 meter. Oke, mudah kan? Sekarang lanjut lagi ke soal nomor 3. Keliling trapesium di samping adalah titik-titik. Nah, seperti yang kalian ketahui di pelajaran sebelumnya, untuk menentukan keliling trapesium adalah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Jadi semua sisinya ditambah. Kalau ini jadi sisinya kan 12 ditambah 8 ditambah 18 ditambah ini. Nah, ini itu tidak tahu, makanya Ibu tulis di sini variabel X. Boleh kalian tulis sembarang, bisa N, bisa A, dan yang lain-lain. Untuk lebih mudahnya Ibu gambarkan lagi di sini, X-nya di sini kan. Nah, ini Ibu tarik garis, ini kan 8, jadi otomatis di sini juga 8. Kemudian di sini kan 12, jadi ini kan sama kan, panjang sisinya berarti ini 12. Nah, berarti ini berapa? Nah, semuanya kan totalnya 18. Kalau di sini 12, berarti sisanya 18 dikurangi 12 sama dengan 6. Jadi kita harus menentukan sisi miringnya, X. Jadi bagaimana cara menentukan X? Nah, ini membentuk segitiga siku-siku. Jadi ini sisi yang depannya sudut siku-siku berarti menentukan sisi miring. Untuk rumus sisi miring, berapa anak-anak? Gimana rumusnya sisi miring? Dikurangi apa ditambah? Ditambah ya. Jadi untuk menentukan keliling kita cari sisi ini dulu, dan ini merupakan sisi miring. Kita cari dulu tegaknya 8, kemudian tegak yang satunya lagi 6 ya. Jadi 8 kuadrat 64, 6 kuadrat 36. 64 tambah 36 sama dengan 100. Akar dari 100 sama dengan 10. Jadi ketemu sisi miringnya 10. Setelah ketemu sisi miringnya ini, kita tentukan kelilingnya. Rumus keliling tadi kan semua sisinya ditambah. Jadi 12 ditambah 8 ditambah 18 ditambah ini sudah kita temukan tadi 10. Jadi totalnya berapa? 48. Jadi keliling trapesium adalah 48 desimeter. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 4. Jika panjang AC sama dengan 24 cm, panjang AB 13 cm, dan panjang AD 20 cm, hitunglah luas bangun layang-layang di samping. Nah, luas layang-layang apa rumusnya? Rumusnya adalah diagonal 1 dikalikan diagonal 2 per 2. Di mana diagonalnya? Diagonalnya itu ini. Kemudian ini ya BD, kemudian diagonal yang satunya AC. Bisa ini diagonal 1 atau diagonal 2, itu boleh dibalik sama aja ya. Jadi setelah kalian menentukan ini, yang ditanyakan kalian tentukan yang diketahui tadi panjangnya kan. Nah, panjangnya itu AC. Jadi AC-nya di sini berapa? 24 ya. Nah, dan ini untuk memudahkan Ibu beri titik E. Nah, diagonalnya tadi kan ini dengan ini, berarti AC-nya sudah 24, tinggal menentukan BD. BD-nya kan nggak tahu. Nah, BD itu kan BE ditambah ED, ya kan? Jadi kita harus menentukan BE dan ED, baru bisa menentukan luasnya. Ini sudah Ibu tulis yang diketahui sesuai ini, AB-nya 13, AD-nya 20. Nah, sekarang yang pertama kita tentukan BE dulu ya. BE ini ternyata membentuk segitiga siku-siku, di mana AE-nya 12, AB-nya 13. Jadi yang perlu dicari itu BE. BE merupakan sisi tegak. Kalau sisi tegak berarti dikurangi. Berarti miringnya AB kuadrat dikurangi tegak yang satunya AE kuadrat. AB itu berapa? 13 kuadrat, kemudian AE-nya 12 kuadrat. Berarti 169 dikurangi 144 sama dengan 25. Jadi akar dari 25 adalah berapa? 5. Nah, BE-nya sudah ketemu 5 ya. Jadi sekarang kita tinggal menentukan ED.
ED ternyata juga membentuk segitiga siku-siku, di mana AE-nya tadi kan 12, kemudian AD-nya 20. Kita menentukan ED. Nah, Nana mungkin ada yang belum tahu 12 dari mana? AC-nya kan 24 ini ya. Jadi ini kan di tengah-tengah, jadi dibagi 2. 24 dibagi 2, 12. Nah, ED-nya tadi kan sisi tegak ya. Jadi sisi tegak dikurangi AD 20 dikurangi AE 12. 20 kuadrat sama dengan 400, 12 kuadrat sama dengan 144. Jadi dikurangi hasilnya 256. Jadi ED-nya akar dari 256 sama dengan 16. Nah, sekarang kita sudah mengetahui panjang BE dan ED. Nah, berarti semua totalnya BD ya. BD itu BE tambah ED sama dengan 5 ditambah 16 sama dengan 21. Jadi sekarang sudah kita tentukan diagonal 1 dan 2-nya. Tinggal kita tentukan luasnya. Diagonal 1 kali diagonal 2 per 2. Diagonal 1-nya ini AC, diagonal 2-nya BD. Jadi 24 dikali 21 per 2. Nah, ini 24 dikali 21 504 ya. Ini L-nya nggak ada. Jadi 504 dibagi 2 sama dengan 252. Ketemu luasnya. Jadi luas layang-layang ABCD adalah 252 cm persegi. Langkah-langkah menyelesaikan soal di sini tadi, soal cerita bangun datar ya, adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah gambar atau sketsa berdasarkan cerita dalam soal. Yang kedua, isikan ukuran-ukuran yang diketahui ke dalam gambar. Yang ketiga, tentukan unsur yang ditanyakan. Yang keempat, gunakan rumus dengan tepat. Yang kelima, hitunglah dengan benar dan teliti. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu. Ibu harap kalian bisa paham dengan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.